Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Komar Official. Guluk Tam. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas seputar tentang gak mau nyinyir sih Gus Idris. Karena banyak kepada yang DM atau inbox lewat WA ataupun bahkan teman kampus saya sendiri nanya, "Kak, Gus Idris itu real atau enggak? Gus Idris itu hebat atau enggak? Bagus atau enggak ilmunya?" Ya maaf saja sih, saya gak akan membahas atau menerawang Gus Idris itu bagus ilmunya atau tidak, sebatas mana ilmunya atau tidak, karena itu wallahu a'lam. Saya gak bisa menentukan ataupun seuzon ya, ataupun mendukung, enggak sama sekali gitu kan. Saya juga baru lihat video-video beliau dan sangat saya menemukan berbagai fakta yang seharusnya tidak beliau lakukan. Di sini saya bukan nyinyir ataupun malah menjelek-jelekan orang atau Gus Idris, ya, tidak saja. Saya hanya mengupas dari berbagai sumber yang ini fakta ya. Karena kenapa? Kalau tidak fakta gak mungkin dipublikasikan. Beberapa fakta tentang Gus Idris yang akan saya paparkan kepada antum semuanya, para teman-teman, para sahabat ya. Nanti antum bisa menilai sendiri gitu kan, bisa menilai sendiri ini Gus Idris ini sebenarnya siapa, sebenarnya adegan-adegan itu real atau tidak. Oke, kita mulai pertama kali. Yang pertama kali kemarin ada adegan Gus Idris tarung dengan dukun santet. Yang pertama yang akan saya kasih tahu, Gus Idris ini tarung dengan dukun santet, berpakaian serba hitam dan ya ala-ala dukun lah. Videonya seperti ini. Bisa diperhatikan video tersebut. Gus Idris sedang bertarung dengan seorang dukun santet. Coba diperhatikan lagi. Perhatikan lagi. Ya, dia dukun santet sih di adegan tersebut. Tapi faktanya teman-teman, dia adalah tukang becak atau tukang pengangkut sayuran di pasar-pasar ya. Ini nih videonya nih. Lah, pengakuan dari Pak Tua tersebut ketika ditanya, "Ente yang jadi dukun ente yang jadi dukun di channelnya Gus Idris bukan?" Di awalnya gak menjawab, akhirnya dia itu menjawab kalau dia itu dikasih duit 350, 3 orang dikasih duit 360 katanya sama Gus Idris. Terus tanya lagi, "Percaya nggak kalau Gus Idris seperti itu?" Gus Idris itu bisa-bisa kayak gitu ndak? Lalu Pak Tua tersebut menjawab, "Nggak bisa, sebenarnya dia itu menghayal, tukang tipu dia," katanya. Ini bukan saya loh, ini saya cuma menyampaikan sumber-sumber dari berbagai sumber yang faktanya telah dipublikasikan. Terus yang kedua, kemarin saya lihat agak ngeri. Kok bisa agak ngeri? Di sini ada ya live penyelamatkan Rahmat yang disiksa dukun santet di kampung setan Gunung Lawu. Parah banget gitu kan. Seakan-akan digambarkan Gunung Lawu itu tempatnya para santet gitu kan. Seakan-akan kampung di daerah Gunung Lawu itu ya rata-rata mempunyai santet gitu. Ini sebenarnya gak boleh banget ya kalau kayak gini, seakan-akan pencemaran suatu daerah. Sampaikan saja faktanya, kebenarannya memang sedemikian teman-teman. Ini di sini juga ada live premier menyedihkan para santri mengenang kebersamaan dengan Kang Rahmat, sama Kang Rahmat. Ini Kang Rahmat ini katanya santrinya Gus Idris yang disiksa Gunung Santet. Karena video sebelumnya ini ada live juga menyedihkan para santri mengenang kebersamaan dengan Kang Rahmat. Ini sebelumnya ada video yang yang menggambarkan penyiksaan santrinya Gus Idris disiksa ya sama 100 dukun santet katanya sampai meninggal gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, pada netizen itu pada baper semuanya.
Semoga Gus Idris dilindungi oleh Allah gitu kan. Semoga sahabat-sahabat santri dan teman rekan Gus Idris dilindungi untuk berjuang jihad. Ya apaan lah gitu kan. Saran saya kalau emak-emak yang masih nonton sinetron Indonesia itu masih nangis, gak usah lihat kayak ginian gitu kan. Terus ini bagaimana semuanya, ini settingan bro, gak ada kayak gini gitu. Coba kita itu pakai logika gitu kan. Kita ini hidup di bumi ini khalifah, bukan cuma ikut-ikut. Kita hidup, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu loh. Gak usah ikut-ikutan. Terus di sini seakan-akan santrinya meninggal, pada terus berjalan dramanya. Terus di sini juga ada adegan-adegan yang ya kurang bagus menurut saya. Kurang bagusnya kenapa? Ada banyak kekerasan, penyiksaan, seakan-akan melegalitaskan asusila di sini ya teman-teman. Seperti kekerasan, seakan-akan hukum Indonesia itu ya kayak gitulah istilahnya. Kalau memang ini bener nyatanya, gak usah ribet-ribet, polisi banyak. Jangankan penyiksaan kayak gini gitu kan, jangankan dipukul gitu kan. Pencemaran nama baik aja sekarang bisa dihukum gitu kan. Jangankan nyiksa manusia gitu kan, nyiksa kucing aja sekarang bisa dihukum kok. Sudah banyak kan kejadian-kejadiannya, ngapain diribet-ribetin. Ada yang bertanya, saya yang menjawab ini settingan, gak real gitu kan, gak real. Terus ada lagi ya, Gus Idris kemarin posting namun dihapus kembali ya, sudah dihapus lagi oleh Gus Idris. Coba perhatikan video berikut Gus Idris ini lagi apa ya, lagi menyapa jemaah. Assalamualaikum jemaah semuanya gitu kan. Dia kayak gitulah, bagaimana layaknya seorang kiai, seorang Gus. Dia itu bilang dia itu memegang cairan gitu kan, cairan, lalu dia itu menuangkan ke air gitu ya. Sebenarnya itulah sudah setting lah, nggak mungkin gitu kan. Dia itu aduk-aduk airnya, setelah diaduk-aduk ternyata merah. Lah setelah yang satunya dia itu bilang ini air doa jemaah, ini air doa, ini adalah air doa mujarab, masya Allah gitu kan. Terus dia itu tuangkan tehnya, ternyata tawar gitu kan. Dan perlu teman ketahui, dia itu yang dituangkan itu bukanlah teh beneran, namanya tea Twitter ya, nggak tahu bahasa Inggrisnya. Itu ada di toko-toko sulap, jadi kayak ada cairan semacam teh, ketika dituangkan lalu ketika aduk maka dia itu akan menjadi bening, menjadi air kembali normal. Itu kalau nggak salah saya tuh beli dulu 23.000 gitu kan, kayak gitu. Memang saya dulu suka sulap juga gitu waktu masih jadi pelajar gitu kan teman-teman, suka sulap juga. Itu di Twitter. Alangkah anehnya Gus Idris itu mengatakan bahwa ini adalah real air doa, subhanallah gitu. Wah parah banget ini pokoknya. Terus kalau teman-teman nggak percaya nggak masalah, saya cuma menyampaikan pendapat saya. Teman-teman kemarin ini real, kalau menurut saya sih nggak real gitu kan, nggak real banget juga. Di situ banyak yang kritik Gus Idris gitu kan, untuk mengakui kalau itu settingan atau tidak berlebihan ketika berbuat konten ya gitu kan teman-teman. Akan tapi ya orang yang beri penjerahan malah dibully habis-habisan sama netizen. Sebenarnya netizen ini gimana sih, goblok atau gimana gitu kan. Cobalah pilih tontonan yang apa ya, yang sehat. Walaupun nonton nggak masalah, nggak ada salahnya orang nonton, tapi gak usah baper, jangan dibuat hayalan tersebut jadi realita dalam kehidupan. Jadinya orang-orang nanti takut ke Gunung Lawu gitu kan. Masalah kayak di Gunung Lawu, terus wah Gunung Lawu banyak santetnya, ngapain ke Gunung Lawu? Orang Gunung Lawu itu orangnya gak baik, banyak santet-santetnya. Efeknya kayak gitu nanti. Banyak lagi kemarin ada saya juga di channel YouTube gitu kan, sempat ditegur oleh DJ, gerbek dukun santet di Aceh, goblok gitu kan. Kenapa kok dukunnya ngaku kalau memang dia itu dukun santet gitu kan. Ini dipublikasikan masalahnya di YouTube, kenapa kok dia itu ngaku gitu kan. Kenapa? Saran saya gitu kan, untuk para YouTuber yang membuat ini gerbek dukun santet, ya tentunya itu sudah settingan gitu kan. Alamatnya tahu dari mana, informasinya tahu dari mana gitu kan. Gak mungkin juga ngaku gitu kan. Menurut dia itu adalah pencemaran nama daerah. Kenapa dikira dukun santet? Orang mikirnya kayak gitu. Misalnya contohnya kayak kemarin yang di Aceh, gerbek dukun santet yang di Aceh. Terus
Pikirannya orang kayak gini nanti, oh di Aceh ternyata ada dukun santetnya, wah parah ini, gitu kan? Kenapa? Katanya di Aceh Serambi Mekah, ya kayak gini teman-teman gitu kan. Jadi nama daerahnya yang kena. Coba lah jangan cantumkan nama daerah. Lu usah lah kalau ini memang settingan, ya memang sudah settingan, ya gak usah cantumkan nama daerah-daerah kayak gitu kan. Saya saja kemarin ada buat video di di puncak gunung. Setelah saya dengar ceritanya, dulu memang katanya di gunung tersebut ada seorang pemuda yang ngebunuh dukun santet karena nyatet bapaknya. Saya ingin mempublikasikan, masih bingung ini cerita bener nggak ya, itu kemudian ngada-ngada gitu kan. Ngeri lah pokoknya. Kalau memang settingan kasih di bawah, ini hanya edukasi dan hiburan, nggak perlu dibawa serius, apalagi dijadikan referensi. Maksudnya kalau kayak di Gus Idris ini betul-betul ya sekarang kan ini real, ini benar, ini realita. Masa realita kayak gini? Jangankan nyiksa orang gitu, nyiksa kucing aja masuk penjara sekarang. Ngapain ribet-ribet? Live aja tuh sama polisi gitu kan, kalau memang betul pengayaan. Terus ada lagi kemarin kayak Gus Idris ini kayak ditembak gitu kan, ditembak sampai viral gitu kan, masuk berita stasiun televisi, didatengin para polisi, ternyata dia tuh mengelak, katanya tidak ada kayak gitu. Wong di YouTube-nya sendiri kok, di YouTube-nya sendiri, siapa yang upload, punya siapa YouTube-nya, walaupun adminnya izin ke siapa gitu kan, nguploadnya gitu kan. Dia tuh di Gus Idris itu mau masuk mobil, ternyata ada suara tembakan dar. Nah itu guling-guling banyak darah, yang itu hanya kapsul darah. Tadi ditanya, dia tuh ambil ibro agak nyambung ngomongnya. Terus yang terakhir ini ya, nggak perlu saya sebutkan semua, terlalu banyak. Saya dukung ya TIJ, channel TIJ itu saya dukung gitu kan, karena dia tuh memberi pencerahan dan edukasi. Coba kita jangan terlalu goblok ya di bidang kayak gitu ya, jangan terlalu goblok. Coba pikir, kalau antum semua itu punya ilmu santet, antum ngaku gak? Terus saya tuh dukun santet, itu aib gitu kan. Dukun gak masalah, banyak dukun pijat, dukun ini, dukun lahiran. Tapi kalau dukun santet ini dengan gak baik identik dengan sihir hitam yang yang intinya menyakiti orang lain, gak baik gitu kan. Terus yang terakhir ini ada pasien daripada Gus Idris. Pasien daripada Gus Idris ini buka suara gitu kan teman-teman, buka suara kecewa. Jadi ceritanya begini, mbak-mbak ini mengalami kejadian janggal, anaknya nangis terus, punya anak kecil, suaminya ada di luar kota. Terus dia itu kalau ke kamar mandi katanya sering mati lampunya di kamar mandi. Ya biasalah, kalau di kamar mandi memang rata-rata rawan kan. Jadi itu hidup mati. Ya mbaknya itu sudah ya terbawa belief, kalau istilahnya di dalam ilmu hipnotis itu beliefnya itu kuat terhadap channelnya Gus Idris, karena tiap hari dia tuh ngepoin channelnya Gus Idris. Akhirnya dia tuh menelpon Gus Idris. Alhasil Gus Idris datang ke rumahnya. Dan aneh, katanya Gus Idris itu ada kuntilanak, ada sosok ini, ada sosok itu. Gak ada yang bisa ngelihat jin ya, gak ada yang bisa ngelihat jin. Orang yang mempunyai karomah itu hanya aulia illah. Orang yang punya karomah hanya aulia illah, yang sudah bersih hatinya gitu kan. Maksudnya bersih dalam tingkatan kita ya, bersih. Kalau masih banyak bohong, gak usah ngomong-ngomong karomah lah, dunia ada, gak usah gitu kan. Paling-paling juga indigo karena jin, kemasukan jin. Pribadi saya saja kemasukan jin, mungkin ada jin. Saya meyakini kalau di mata saya ini bisa melihat al-ghaib, ini bukan saya, tapi jin yang menempel di mata saya yang melihat gaib tersebut. Dan itu pun gaibnya bukan secara hakiki ya, cuman perwujudan. Dan itu pun misalnya saya contohkan kayak gini. Ketika saya melihat sosok ini adalah kuntilanak, belum tentu ketika orang lain melihat sosok ini kuntilanak. Bisa jadi ini adalah harimau, kucing, bahkan janda. Terserah lah, intinya bagaimana tingkatan indigo masing-masing. Nggak sama gitu kan cara penglihatannya. Nggak bisa dibuat referensi hal kayak gitu, perawangan. Nggak bisa dibuat hal-hal yang berbau referensi terhadap realita ya teman-teman. Jangan, untuk menambah wawasan saja, anggaplah hiburan.
Jadi di sini tuh bilang katanya sama Gus Idris mau dipager, mau dibersihin, mau dipagerin. Dia tuh bawa 4 paku. Harga 1 paku, ya, harga 10 juta. 2 paku 20 juta, 3 paku 30 juta, 4 paku 40 juta. Sayang salah tuh bawa umroh gitu kan. Ziarah pada makam Rasulullah SAW lebih bermanfaat. Saya aja pengen gitu kan. Amin Allahumma amin. 40 juta gitu kan. Beli paku 4. Menurut saya sih Gus Idris ini ahli silat ya, tapi silat lidah. Ini beli paku 40 juta, penangkal sihir. Mbaknya juga yang salah. Kenapa? Listriknya mati. Kalau nggak bisa benerin, panggil tuh petugas BLN, bukan manggil Gus Idris. Ya masalah gak kelar, duit 40 juta hilang gitu kan jadinya. Dia tuh mengaku kalau dia tuh nyesel teman-teman, dia tuh memberi edukasi jangan percaya hal kayak gitu kan. Sudah banyak kok, banyak. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri dari apa yang saya paparkan. Ini bukan pendapat saya, ini sebenarnya yang sudah banyak orang-orang yang mengkritik. Ya saya bukan saya sih. Kalau mau buat konten jangan menganggap itu realita, apalagi bawa-bawa nama suatu daerah gitu kan. Terus menganggapnya realita. Ya menurut saya itu pencemaran. Saya pribadi kalau di desa saya dibuatkan konten YouTube, misalnya di daerah Probolinggo, live gerobak 1000 dukun santet Probolinggo. Iya, seakan-akan di Probolinggo itu apa ya, tempatnya dukun santet semua. Kampret emang. Jadi teman-teman saya, carilah guru yang betul-betul bisa menjadi tuntunan, bukan tontonan ya, yang betul-betul bisa mengajarkan 2 warisan Rasulullah. Seperti yang dikatakan Rasulullah, antum semua wahai umat saya tidak akan pernah tersesat selamanya, selamat selamanya dunia dan akhirat. Aku wariskan 2 ini, kalau kamu pegang, katanya Rasul, ini kamu akan selamat dunia akhirat. Apa? Kitabullah wa sunnati, Quran hadis. Cari guru yang bisa mengajarkan syariah dari Al-Quran dan hadis yang betul-betul faham keduanya, bukan faham bersilat lidah. Carilah pondok pesantren yang sehat yang mengajarkan ilmu agama. Gak usahlah aneh-aneh, pengen bisa terbang, koban, gak usahlah, belajar saja ilmu agama gitu kan. Itu lebih baik, itu lebih jelas manfaatnya buat kita. Ya sekian itu saja video dari saya. Kalau ada saya hilaf, saya mohon maaf. Jadi poinnya bagi saya itu hanya settingan, bohongan. Semangat berjumpa kembali di video selanjutnya. Tetap dukung saya di Komar Official.